أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلاة والفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin
sidang Jumaat yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya, kita masih diberi oleh Allah kesempatan menikmati hidup ini. Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Kata Allah, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Begitu indah panggilan Allah terhadap Nabi Muhammad. Ya ayyuhar Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah wahai Rasul apa yang kuturunkan kepada engkau, sampaikan. Wa in lam taf'al, jika tidak engkau sampaikan, bama balagta risalatah, berarti engkau tidak menjalankan kerasulan, tidak menjalankan tugasmu. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau dari manusia. Allah menjaga engkau dari ancaman orang. Allah menjaga engkau dari ancaman orang kafir Quraisy. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdi qaumal kafirin. Allah tidak akan menunjuki orang kafir. Kaum muslimin, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kan banyak perintah Allah kepada engkau, banyak wahyu turun kepada engkau, ayat manakah yang lebih berat engkau hadapi, engkau fikirkan, engkau jalankan? Dijawab oleh Rasulullah, ayat yang berat bagiku adalah perintah Allah ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 ini. Ya ayuhar Rasul, hai Rasul, balik. Ini berat kata Nabi, sampaikan. Ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan Allah kepadaku wajib ku sampaikan. Wajib ku sampaikan. Aku sudah jelas, kata Nabi, akan menghadapi ancaman, akan menghadapi kendala, akan menghadapi rintangan. Ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Tapi akan tetap kusampaikan perintah Allah. Walaupun apa yang akan terjadi terhadap diriku. Ini kata Rasulullah. Wa ilam taf'al, jika tidak aku sampaikan, fama balagta risalatah, berarti Allah mengatakan padaku, tidak engkau jalankan tugasmu wahai Muhammad. Tidak engkau jalankan tugas engkau wahai Muhammad. Wallahu ya'simuka minan nas, tapi Allah menjamin aku dari ancaman itu. Kaum muslimin yang berbahagia, karena perintah Allah itu Nabi menjalankan tugas. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar Nabi. Yang pokok perintah Allah disampaikan. Yang pokok kalimat la ilaha illallah tegak. Dua kalimat yang ringan ini, kata Nabi, dua kalimat syahadat yang ringan ini wajib ku sampaikan. Ringan
tapi berat dalam timbang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang wajib kesampaikan. Mulailah Rasul menjalankan tugas, tidak peduli siang dan malam, tidak peduli petang dan pagi. Nabi tetap menjalankan tugas. Tentu orang kafir Quraisy tidak senang. Karena dia tidak mau meninggalkan kemusyrikan itu. Dia tidak mau kembali kepada tauhid, kepada menyembah Allah. Dia tidak senang. Inilah dibuat rencana oleh orang kafir Quraisy. Dia sidang di balai Darun Nadwah. Darun Nadwah itu dibangun oleh kakek Nabi Qusay. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Hashim bin Manaf. Anak bin Qusay. Ini yang bangun balai itu. Dia dipakai oleh orang kafir Quraisy untuk sidang. Menyidangkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sidang inilah mereka berbuat rencana. Rencana yang tidak baik. Apa rencananya? Ya, sesuai dengan usulan anggota sidang. Ada yang mengusulkan Muhammad ini supaya aman, kita usir saja di sini. Usir. Jangan dibiarkan dia di Mekah ini. Usir dia. Kata pimpinan sidang, itu saran kamu kurang kuat. Kalau diusir dia nanti akan kembali ke Mekah. Lama-kelamaan dia kembali. Maka saran itu tidak tepat. Ada lagi yang menyarankan masukkan ke dalam penjara. Ditahan lama-lama di penjara itu. Kata pimpinan sidang itu juga tidak kuat. Berapa lamunya ditahan dia. Tentu ada pengikutnya nanti nak mengeluhan. Barak taluk dia menahannya. Maka usulan itu juga tidak diterima oleh pimpinan sidang. Dipimpin oleh Abu Jahil. Dibimbing oleh Abu Lahab. Kaum muslimin yang berbahagia. Masuklah iblis ke dalam anggota sidang. Dia merupakan manusia orang tertua, berpaham bentuknya. Dia menyarankan kepada anggota sidang supaya diusulkan dibunuh saja. Au yaqtuluka, bunuh aja dia. Lamati alai. Habis perkara. Dia disampaikan kepada anggota pimpinan sidang, itu usulan sangat tepat. Cuma siapa yang akan membunuhnya? Ada yang mengusulkan diutus pemuda-pemuda yang bagak dari jorong-jorong, dari desa-desa diutus membunuhnya. Kapan bunuhnya? Malam, jangan siang. Kalau siang nampak ada orang, malam. Ya, sepakat kita putuskan itu, ya. Besok malam kita laksanakan. Rupanya hasil sidang itulah disadap oleh malaikat Jibril. Disampaikan kepada Nabi Muhammad hari itu juga. Malam beko Muhammad, engkau hijrah ke Madinah. Engkau berangkat hijrah. Allah menyuruh engkau hijrah dari Mekah ini. Pindah dari Mekah ini ke Madinah. Kaum muslimin sedang berbahagia. Karena Allah sudah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga. Allah mengatakan, Allah akan memeliharamu dari ancaman manusia. Datanglah rombongan malam hari itu. Nabi Muhammad masih berada di rumah beliau. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib. Sudah datang waktunya berangkat. Turunlah Nabi beserta Abu Bakar Siddiq. Dengan menyebut, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun.
Waktu Nabi Muhammad itu turun, didinding oleh Allah pandangan orang itu. Baik dari muka, baik di belakang. Tak nampak Nabi Muhammad serta Abu Bakar turun. Karena Allah yang menutup penglihatannya. Orang-orang itu sudah berada sekitar rumah Nabi. Nabi turun dengan selamat dilindungi oleh Allah. Lalulah beliau menuju Madinah. Pada jalan yang jarang dilalui orang. Kenapa jalan yang begitu Nabi Muhammad bukan memilih jalan yang terang? Karena jangan nanti kelihatan oleh orang kafir Quraisy. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia, teruskan perjalanan. Nabi berhenti pertamalah di Gua Sur itu. Maka orang sebutlah bukit itu Jabal Sur. Di situlah Nabi, di gua itu Nabi menginap 3 hari lebih kurang. Bersama Abu Bakar. Akan masuk gua itu Abu Bakar mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, saya dulu masuk. Engkau di belakang." So, keinginan Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad mati, banyak orang rugi, kata Abu Bakar. Kalau dia mati, tidak para orang rugi. Tapi kalau Nabi Muhammad mati, begitu jutaan manusia merasa bersedih. Biarlah dia yang kalau ada sipasan segala macam ular, biarlah dia yang digigitnya. Begini sahabat Nabi. Iya sebenarnya sahabat. Kata orang sahabat kau kan ada waktu galak nyawa kawan nyawa. Keturusu hindak. Tapi Abu Bakar Siddiq. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia. Ternyata memang ada sipasan yang menggigit Abu Bakar Siddiq. Tapi akhirnya diketahui juga oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang berbahagia. Waktu malam itu turun, masuk rombongan itu ke dalam. Yang ada tidur di tempat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Karena sudah perintah Nabi. Nabi kan punya Abu Bakar, Nabi punya Umar, Nabi punya Utsman, Nabi punya Ali bin Abi Thalib. Ali tidur. Waktu Nabi merintah tidur, Ali bin Abi Thalib tidak ada tawar-tawarnya. Tidur tempat aku, wahai Ali. Siap ya Rasulullah. Siap. Dilihat dan tidur Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya, mana Muhammad? Saya tidak tahu. Yang jelas dia pergi. Baru diperintahlah oleh pimpinan Quraisy. Dicarilah Surakah bin Malik. Berangkat engkau. Kejar Muhammad itu. Kejar dia. Kalau dapat 100 ekor unta hadiah untuk kamu. 100 ekor unta. Bara itu piti itu. Ya, Surakah dengan dapat hadiah yang banyak, dia berangkat. Kemana Nabi itu lalu? Dikejarnya. Kaum muslimin yang berbahagia. 3 hari Nabi Muhammad dalam gua, Nabi Muhammad keluar menuju perjalanan. Yang disinilah Nabi Muhammad kelihatan oleh Surakah. Kelihatan oleh Surakah. Hampir dapat Nabi Muhammad ini. Tapi kudanya jatuh tersungkur. Terdengar oleh Nabi apa yang terjadi di belakang. Abu Bakar mengatakan, ada orang mengejar kita Muhammad, tapi kudanya jatuh. Kita tolong dia. Nabi Muhammad menolong, hati-hati ya. Hati-hati kalau berkuda, hati-hati kata Nabi. Dia Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta bazan ghalizal qalbi lam fadu min haulik. Karena lunak lembutnya Nabi ini, tertariklah Surakah. Apa katanya, oh ya Muhammad, begitu bagus, begitu baik hati engkau. Aku dibayar oleh orang untuk membunuh engkau. Sekarang aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta seluruh keluarga aku. Masuk Islamlah Surakah bin Malik. Niat buruk, hasilnya baik.
Niat buruk pada mulanya. Tapi dia membawa hasil. Apa hasilnya? Tentu hasilnya tidak disenangi oleh orang kafir Quraisy. Kaum muslimin sedang berbahagia. Yang bagus kan niat baik, hasil baik. Ada juga orang niat baik tapi hasil tidak baik. Tapi dia karena orang kafir Quraisy namanya niatnya buruk tapi hasilnya baik. Apa hasilnya? Dia masuk agama Islam. Karena Nabi Muhammad tu hatinya lembut. Hatinya lembut. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlaknya itu tinggi. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu kata Allah adalah tinggi. Allah yang mengatakan akhlaknya tinggi. Kaum muslimin sedang berbahagia. Bila teruskan perjalanan berhenti yang kedua di Kuba. Di sanalah beliau membangun masjid. Masjid. Kan Nabi juga mengatakan. Mamana masjidan banallah fi baitil jannah. Orang yang membangun masjid akan dibangunkan untuk dia rumah di dalam surga. Yang bangun masjid. Laiku yang bangun masjid. Yang mana dapat? Mana dapat awak? Ikut orang menyumbang. Dapat. Rugilah orang kalau dia tidak ikut. Kaum muslimin sangat berbahagia. Sebab di antara nanti di hari kiamat, di antara pertanyaan sebelum melangkah dari kuburan tadi, setelah bangun apa tanya dulu? Pertama masalah harta. Masalah harta, dari mana harta itu dapat? Untuk apa dia bergunakan? Itu akan ditanya nanti. Dia dapat harta di mana dapat? Untuk ada gunaan. Dari mana dapat? Lantu ada gunaan leh halal tu indah. Itu akan ditanya nanti oleh Allah. Leh halal harta go. Leh tidak bercampur halal jo haram. Leh tidak bercampur hak dengan batal. Kalau leh halal tentu itu akan ditanya nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci. Tangan akan berbicara, kaki menyaksikan. Kata kaki, dia berangkat ke masjid. Dia salat berjamaah kata kaki. Dia baca Quran lagi. Kata lidah, kata tangan. Kami yang menyaksikan. Orang-orang ini ya Allah, dia beribadah ini. Dia meramaikan masjid. Dia berzikir di masjid. Inilah. Beruntunglah orang itu. Yang kedua akan ditanya tentang umur. Kemana saja umur dihabiskan. Ya, lahir pegunung untuk beribadah. Lahir pegunung untuk salat. Untuk berzikir. Lahir pegunung untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga akan ditanya nanti kepada Rasulullah tentang tubuh kita. Pendengaran diberikan, lidah diberikan. Untuk apa lidah digunakan? Lain pegunung untuk berzikir, lain jaleh nak dibaca tu Membaca subhanallah jaleh. Membaca alhamdulillah jaleh. Membaca Allahu Akbar jaleh. Sehingga buku nanti tidak kabur. Tapi tidak jaleh dibaca, pasti. Itu dipaksa pemuka nanti di akhirat. Amalnya banyak yang kosong. Kenapa? Tidak jelas yang dibaca itu. Membaca subhanallah tidak tapik. Ya, rugilah dia. Rugilah dia kalau begitu. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Demikian khutbah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasil maqsudana, Allahumma hasil maqsudana wa muradana wa sahih jasadana wa nawil qulubana wa sabit imanana. Ya Allah ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil syarril munkar. Ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Faslu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.